Muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja profesional, berani, jujur dan amanah demi kepentingan kita bersama. Wahai saudaraku, itulah persatuan. Wahai saudaraku, bekali dirimu dengan iman dan amanah. Raya, amankan semua peluang. Itu sudah kita jelaskan, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ini adalah bukti dari ketidakbaikan negara ini. Seluruh golongan masyarakat datang berkumpul menyampaikan aspirasi bahwasanya menolak Omnibus Law. Tidak ada yang baik maupun tidak ada yang tidak baik. Jika masyarakat tidak menerima, ya tetap saja itu tidak benar, kawan-kawan. Jika undang-undang itu benar untuk masyarakat, pasti semua tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi, kawan-kawan. Pasti semua akan dibuka dengan lebar dan masyarakat akan dilibatkan di dalamnya. Benar, kawan-kawan? Tapi entah apa tujuan dari undang-undang ini, kawan-kawan. Apakah untuk kepentingan individu ataukah untuk kepentingan golongan atau apa, kawan-kawan? Yang pastinya kita di sini tidak terwakilkan oleh undang-undang itu, kawan-kawan. Saat investor datang, semua lahan, semua pekerja asing masuk ke dalam negeri ini, kawan-kawan. Hutan lindung, PT-PT yang akan dibangun. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ini adalah bukti dari ketidakbaikan negara ini. Seluruh golongan masyarakat datang berkumpul menyampaikan aspirasi bahwasanya menolak Omnibus Law. Tidak ada yang baik maupun tidak ada yang tidak baik. Jika masyarakat tidak menerima, ya tetap saja itu tidak benar, kawan-kawan. Jika undang-undang itu benar untuk masyarakat, pasti semua tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi, kawan-kawan. Pasti semua akan dibuka dengan lebar dan masyarakat akan dilibatkan di dalamnya. Benar, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Takbir! Allahu Akbar. Oke. Hari Undang-Undang Omnibus Law berupa anak haram ini
akan resmi berlaku di Republik ini. Apakah kita semua harus menerimanya? Kalau begitu, saudara-saudaraku, Undang-Undang Omnibus Law yang cacat hukum ini, setelah diketok palu, pasalnya pun ada yang hilang. Betul? Pasalnya pun ada yang hilang. Betul? Dihilangkan oleh para pengkhianat bangsa. Catat, saudara-saudaraku, proses menjadikan sebuah undang-undang haruslah sesuai dengan legal dan konstitusional. Undang-Undang Omnibus Law telah cacat hukum. Undang-Undang Omnibus Law telah cacat hukum. Undang-Undang Omnibus Law telah cacat hukum. Jika Presiden hari ini sampai batas waktu 30 hari sejak 5 Oktober tidak. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia yang melawan dan berjuang. Kami hadir lagi di sini untuk yang kesekian kalinya. Takkan pernah berhenti kita menyampaikan aspirasi kita bahwa Undang-Undang Omnibus Law harus dicabut. Setuju tidak teman-teman? Ini suara rakyat. Pemimpin harus mendengarkan suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tak sedikit pun di sini kita takut akan virus corona, COVID-19. Kita kesampingkan. Justru kita ketakut akan Omnibus Law itu tetap diundangkan. Karena Omnibus Law itu virusnya lebih berbahaya. Kita akan hidup di dalam kematian. Tidak akan punya masa depan yang baik, khususnya pekerja dan buruh. Buat teman-teman mahasiswa, nanti dikala kita menjadi pekerja, kita akan rasakan. Ingat bahwa roda kepemimpinan ada di teman-teman. Teman-teman calon pemimpin bangsa, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman rakyat Indonesia harus tetap menyatakan konsisten, tetap menolak Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang pengrusak masa depan bangsa Indonesia. Undang-Undang Omnibus Law haruslah dicabut. Undang-Undang Omnibus Law tidak boleh kita rasakan. Ketika Omnibus Law ini belum diundangkan, bersusah payah kita sebagai serikat pekerja memperjuangkan hak-hak pekerja yang notabene adalah rakyat Indonesia. Masih banyak pelanggaran ketika Omnibus Law itu tidak ada. Apalagi ketika Omnibus Law itu tetap dijalankan. Bisa kita rasakan bagaimana kita bekerja berpuluh-puluh tahun, kita tidak akan merasakan dengan karyawan tetap. Dilegalkannya pekerja kontrak seumur hidup, dilegalkannya pekerja outsourcing seumur hidup, sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana pemerintah menilai, bagaimana pemerintah menimbangkan tentang kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau harus kita ngomong, kredit motor itu 3 tahun Pak, baru lunas, ya. Bagaimana kita bisa merasakan untuk mempunyai motor dikala kontrak kita yang tidak pernah jelas, hanya 6 bulan, lanjut 1 tahun selesai Pak. Dan perusahaan boleh dengan semena-mena mengeluarkan pekerja dengan alasan efisiensi. Bagaimana PHK itu tetap ada kalau seandainya karyawan tetapnya tetap tidak ada? Karena legal lah pekerja kontrak, legalnya outsourcing, tidak akan ada karyawan tetap. Jadi dengan sendirinya sudah sangat jelas PHK itu tidak akan pernah dirasakan pembayaran pesangonnya oleh karyawan tetap. Legal tentang PKWT seumur hidup. Maka dari itu kita Persatuan Buruh, mahasiswa dan rakyat Indonesia akan tetap mensuarakan bahwa kita tetap menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita akan tetap turun aksi. Kita tidak akan lelah datang ke ibu kota untuk menyampaikan aspirasi kita. Berbagai peserta aksi dari wilayah di Jawa Barat sudah hadir lagi di Jakarta. Tidak ada kenal lelah.
tidak ada kenal letih. Mereka tetap semangat memperjuangkan masa depan. Sungguh sangat disayangkan ketika pemerintah pusat tidak peduli. Seharusnya Dewan Pengkhianat Rakyat, Dewan Penindas Rakyat itu menjadi benteng terakhir dikala pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang menyalahi aturan. Betul. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu tetap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusung, menampung seluruh aspirasi rakyat Indonesia. Bukan sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, bukan sebagai Dewan Pembunuh Rakyat. Itu yang kita rasakan saat ini. Kita sudah mosi tidak percaya terhadap dewan kita yang ada di Senayan. Mereka enak kerja di ruang ber-AC, tapi kita rakyat Indonesia, kita yang bekerja di pabrik-pabrik menghasilkan investasi yang besar untuk pemerintah, tapi pekerjaannya diperah. Ini seperti zamannya Romusa. Kita kembali kepada zaman Jepang dikala upah bisa dibayar per jam. Sungguh sangat disayangkan bila mana kebijakan itu tetap dijalankan, bila mana pemerintah pusat, presiden tidak mengeluarkan perpu pencabutan undang-undang. Tidak lagi peduli. Ini adalah nurani rakyat. Kita berkumpul, sedikit pun tidak ada takut dengan virus corona. Karena Omnibus Law ini sangat menakutkan, teman-teman. Kita sudah akan bisa rasakan, dikala Omnibus Law ini tetap diundangkan. Pokoknya kita akan tetap turun aksi, kita akan tetap turun ke Jakarta, kita akan tetap datangi Istana Presiden untuk tetap menyatakan kita tuntut Presiden untuk mengeluarkan perpu. Setuju tidak, teman-teman? Setuju. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia yang melawan dan berjuang. Dengan pikiran yang waras, betul nggak kawan-kawan? Bukan karena termakan hoax. Yang termakan hoax itu politisi, yang termakan hoax itu elit negeri ini, yang sewenang-wenang bikin aturan undang-undang seenaknya sendiri untuk memenuhi kantong-kantong pribadi mereka. Betul nggak kawan-kawan? Itulah yang termakan hoax. Jadi kembali kami sampaikan di sini bahwa kami menantang Jokowi atau siapapun untuk berdebat soal undang-undang Omnibus Law yang kalian ciptakan itu. Berani nggak kawan-kawan? Berani nggak kawan-kawan? Kita harus berani. Yang kedua, hari ini kita kembali berkumpul di sini. Aspirasi kita harusnya sampai dengan depan istana, betul nggak kawan-kawan? Aspirasi kita secara undang-undang harusnya sampai depan istana. Tetapi kenapa sampai sini kita di blokade, betul nggak kawan-kawan? Seharusnya aparat menjadi pengayom kita semua. Hari ini kita juga bawakan korek kuping raksasa Katembak. Karena sampai hari ini Jokowi telinganya masih tersumbat, betul nggak kawan-kawan? Masih nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh buruh dan mahasiswa. Masih cuek apa yang menjadi penderitaan rakyat, betul nggak kawan-kawan? Bangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia yang kita cintai. Tetapi hari ini kita masih menemukan penindasan, kesewenang-wenangan, kezaliman, dan semua perilaku yang menyia-nyiakan rakyat kita hari ini justru berasal dari orang-orang yang ada di depan sana, di istana sana, di gedung DPR sana, betul nggak kawan-kawan? Hari ini kita menegaskan kaum buruh dan mahasiswa bersatu menyampaikan ketegasan sikap kita bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang 5 Oktober 2020 yang lalu disahkan adalah undang-undang yang menghidupkan kembali perbudakan kepada umat manusia, khususnya warga bangsa negeri kita tercinta ini. Betul nggak kawan-kawan?
Kawan-kawan sekalian, kita tidak akan pernah lelah, kita tidak akan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena semua agama mengajarkan kepada kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Teruslah berjuang. Anak cucu menanti kita. Amal catatan kebaikan tidak akan pernah tertukar, kawan-kawan. Banyak korban, banyak hal yang terjadi atas perjuangan tidak pernah dijawab, tidak pernah digubris. Saya memanggil hati nurani Ibu Megawati untuk bersuara agar menjadi pahlawan Omnibus Law. Presiden, Menteri, Gubernur, anggota DPR yang brengsek itu, anggota DPR yang jahanam itu, anggota DPR yang pengkhianat rakyat itu, yang besar hanya saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hari ini dalam rangka hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, hari ini kita bersama seluruh rakyat Indonesia dengan ini menyampaikan dengan tegas bahwa kepada Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, agar segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Setuju tidak? Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa hari ini terkait masalah pembuatan Undang-Undang Omnibus Law yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan penipuan, dan yang penuh dengan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, maka hari ini atas nama Aliansi Rakyat Indonesia bersama dengan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga dengan Federasi Serikat Pekerja Aliansi Sektor Indonesia, menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi, menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia. Saudara-saudara, betul tidak? Hari ini kita sekali lagi menghadapi pengkhianatan yang dilakukan oleh legislatif, kaum-kaum intelektual yang telah menggadaikan intelektualnya kepada rezim, kepada oligarki, kepada kaum pemodal yang hanya ingin mempertahankan eksistensinya, mengeruk kekayaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan atas nama konstitusi. Sekarang angkat tangannya tinggi-tinggi semua. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Telunjuknya diarahkan ke istana Bapak Presiden Jokowi. Ikuti sama-sama. Kami buruh Indonesia dengan ini menyatakan batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kami buruh Indonesia bersama mahasiswa dan rakyat Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI yang telah mengkhianati, yang telah menipu, yang telah menghancurkan kepentingan rakyat Indonesia, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak berperi keadilan. Untuk itu kami minta sekali lagi pada Presiden Jokowi, batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh yang melawan, hidup mahasiswa yang melawan, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Pecahkan suaramu. Zona kosong ganjil. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati, saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan semua saudara-saudara sebangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai, yang diberikan kemerdekaan atas rahmatan lil alamin. Betul? Bukan hadiah, bukan pemberian dari penjajah, tapi atas perjuangan dari pejuang-pejuang kita, dari para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Betul? Yang dibarengi oleh Tentara Nasional Indonesia. Betul? Betul enggak? Betul. Dalam kesempatan ini, ridhoillah yang saya hormati, saya cintai dan sangat banggakan Bapak-bapak TNI, Bapak-bapak Polri, dari mulai Panglima TNI, Kapolri, ditujukan kepada semuanya, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri-menterinya. Omnibus Law, setuju? Setuju enggak? Setuju? Mohon maaf, Bapak-bapak TNI, Bapak-bapak polisi, kalian makan gaji dari siapa? Dari siapa? Kalian menggunakan pakaian dari siapa? Dari siapa? Kalian senjatanya canggih dari siapa? Dari siapa? Dari Bapak Presiden? Betul? Semuanya perlengkapan yang canggih-canggih, baik TNI maupun Polri, itu semuanya dari rakyat. Karena di Indonesia ini yang kita cintai, yang diberikan kemerdekaan atas rahmatan lil alamin. Betul? Tapi atas perjuangan dari pejuang-juang kita, dari para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup dulu. Hidup dulu. Saya bertanggung jawab di sini. Nur Ampom yang bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab di sini. Nur Ampom yang bertanggung jawab. Bapak TNI. TNI bersama rakyat, buruh dan mahasiswa. Sudah. Hei, kawan-kawan saksi, buruh saksi, TNI, tetapi mobil komando. TNI jangan ada bergerak dulu. Tetapi mobil komando. Instruksi dari mobil. Hei, TNI ditahan. Tidak ikut bersama masa lain. Tangan sepanduk, tangan. Bergerak, kawan-kawan, Kirti. Tunggu. Mobil komando jalan. Bapak-bapak tentara sebentar, tenang dulu. Biar semua kita arahkan ke depan untuk bubar. Kawan-kawan spasi. Kawan-kawan semuanya, bubar dulu. Kirti. Kawan-kawan spasi.
Jangan ada yang bergerak dulu. Tetap di mobil komando. Instruksi dari mobil komando. PPMI tahan. Tidak ikut bersama masa lain. Dan spanduk tahan. Tahan. Semua anggota PPNI tidak ada yang bergerak. Hari ini dengan waras ya. Tidak ada narkis. Laskar Ator jangan ikut berprovokasi. Diam. Tunggu situ. Diam di situ. Ayo. Mulai jalan pelan-pelan. Kita berdemo hari ini dengan waras. Tidak ada narkis. Laskar Ator jangan ikut berprovokasi. Diam. Tunggu situ. Diam di situ. Ayo. Mulai jalan pelan-pelan. Mulai jalan tahan. Spanduk tahan dengan saksi yang lain. Lebih baik kita tidak jalan di sini saja. Tahan. Kita hari ini mau tertib. Tadi saya kawannya, ada yang ketinggalan nggak? Semua kawan cek semua masing-masing kawan-kawan. Saya bertanggung jawab di sini. Nur Ampom yang bertanggung jawab. Balik-balik, ayo mobil belakang. Kita lewat balik. Arah ke Jalan Merdeka Selatan, ayo balik ayo. Lewat sana, Bandur. Bandur, jangan ikut ke sana. Ya lewat Laskar, bendera. Bandur. Itu. Lewat sana. Woi, balik. Woi, Lewat Satu komando. Tidak ada yang bercampur sama saya. Ayo mundur. Jangan nama Ayo, terus. Kasih jalan itu. Hati-hati, amankan. Ayo. Terima kasih Bapak Marinir. Terima kasih. Terima kasih, ya. Terima kasih telah mengawal kami semua, aparat pengamanan. Ayo. Lurus. Pelan. Seluruh masa aksi aliansi tolak Omnibus Law kembali ke mobil komando. Tidak ada yang bercampur dengan masa aksi lain. Lanjut. Bandur, lewat sana. Siapa itu pegang tuh? Jangan. Abaikan. Kamu gak usah provokasi di sini, bro. Woi, lagu lama. Jangan panci PPMI, kamu pikir kami nggak tahu? Lagu lama. Jangan panci PPMI, kamu pikir kami nggak tahu? Jangan, slow, brother. Ayo, lanjut terus. Semua satu komando. Jangan ada terprovokasi. Semua satu komando. Woi, tahan, woi, nggak usah pancing PPMI, brother. Kami tahu aksi hari ini aksi yang benar. Lagu lama itu jangan pakai di PPMI. Kau boleh pakai yang lain, kalau PPMI nggak boleh. Lanjut. Ayo, terus. Bergerak terus. Masa aksi aliansi tolak Omnibus Law. Coba, Laskar tutup pintu di belakang. Laskar inti tutup satu barisan paling di belakang.